Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninit Kania. Saya akan menanggapi beberapa kasus mengenai pelanggaran Pancasila. Menurut saya, kasus vandalisme ini telah melanggar sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena telah bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan moralitas. Perilaku tersebut menjadi contoh tidak adanya toleransi, rasa menghormati dan menghargai terhadap agama yang ada di Indonesia. Hal ini sangat merugikan masyarakat karena merusak fasilitas umum untuk tempat beribadah, dan tindakan ini tidak diperbolehkan oleh siapapun, suku atau agama manapun, karena semua orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara fasilitas umum, terutama tempat beribadah. Tindakan vandalisme ini bisa menjadi sebuah indikasi kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan moral. Karena seseorang yang memiliki kesadaran beragama akan cenderung lebih menghargai dan menghormati ciptaan Tuhan, terutama sesama manusia. Menurut saya, hukuman kebiri kimia dengan 12 tahun penjara cukup adil karena pelaku telah mendapatkan hukumannya sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Meskipun hal ini tidak cukup adil untuk korban karena telah membuat korban trauma yang mendalam baik secara fisik dan emosional. Saya harap hukum di Indonesia lebih terbuka terhadap kasus pelecehan, terutama untuk anak di bawah umur, dengan adanya penambahan hukuman menjadi penjara seumur hidup. Saya harap dengan adanya hukuman ini, pelaku memiliki efek yang jera dan tidak ada lagi kasus pelecehan seksual. Karena dalam kasus ini sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan, adab, dan saling menghargai terhadap sesama manusia. Dan hal ini sangat-sangat merugikan untuk korban dan juga keluarganya. Menurut saya, keributan yang terjadi di Kampung Poncol ini sebenarnya berawal dari masalah keramaian pada malam hari. Tetapi karena adanya komunikasi yang kurang baik, maka terjadilah perkelahian. Dan untuk video yang tersebar ini justru menimbulkan isu sara, di mana masalah sebenarnya adalah tentang ketertiban lingkungan. Dari kejadian ini tentu bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena kita seharusnya bisa saling menghargai, menghormati, menjaga kerukunan dalam keberagaman, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, bukan dengan kekerasan. Jadi saya harap untuk kedepannya kita sebagai masyarakat Indonesia bisa lebih bijak dalam berkomunikasi dan tidak mudah terprovokasi, terutama dari berita dari media sosial. Kita juga harus saling menghargai dan menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Menurut saya, dalam kasus yang terjadi pada Bima ini menunjukkan adanya penyempitan ruang dalam penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah yang anti kritik, terkhususnya di daerah Lampung. Bima sendiri merupakan warga Lampung. Dia mempunyai hak untuk mengkritik dan mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap pembangunan Lampung yang lambat melalui media sosial sebagai alternatif karena tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung ke lembaga pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakatnya dalam bentuk apapun, karena Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah di Indonesia. Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM bahwa kritik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat untuk pemerintah demokratis dan elemen kunci dari HAM. Jika pemerintah tidak lagi mau mendengarkan aspirasi rakyat anti kritik, maka Indonesia akan cenderung bersifat otoriter, bukan demokratis. Kasus ini merupakan kasus korupsi izin ekspor minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi menyebabkan rusaknya tatanan negara karena berkaitan dengan nilai keadilan sosial untuk rakyat, di mana hak rakyat menjadi terabaikan. Yang seharusnya setiap tindakan atau kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
saat ini hukum di Indonesia masih sangat lemah terhadap pelaku korupsi, sehingga masih banyak pelaku korupsi. Saya harap Indonesia memiliki hukum yang adil untuk pelaku korupsi dengan efek yang jera. Karena korupsi sangat merugikan negara, dan dengan adanya hukuman tersebut dapat mewujudkan keadilan masyarakat untuk Indonesia.